Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum teman-teman. Konnichiwa. Namaste. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Yuk simak pembahasan kami. Teman-teman tahu tidak apa itu negara maju? Negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kemajuan yang tinggi dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan pendidikan. Adapun beberapa ciri-ciri dari negara maju memiliki perekonomian yang maju dan merata, memiliki teknologi yang tinggi dan infrastruktur yang canggih, memiliki tingkat standar hidup yang tinggi, dan tingkat penganggurannya yang rendah. Contoh negara maju yaitu Jepang. Yuk simak! Konnichiwa. Jepang sering disebut juga sebagai Nippon Koku atau Nihon Koku, yaitu sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Pemimpin negara Jepang adalah seorang kaisar. Kaisar yang menjabat sekarang adalah Kaisar Naruhito dengan perdana menterinya yaitu Shigeru Ishiba. Letak negara Jepang berada di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Ibu kota negara Jepang adalah Tokyo. Tokyo adalah negara tersibuk di dunia, bahkan disebut sebagai kota yang tidak pernah tidur, terutama di Shibuya Street. Shibuya juga memiliki persimpangan yang terkenal dan disebut dengan Shibuya Crossing. Mata uang negara Jepang adalah yen. Yen adalah mata uang negara ketiga yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing, setelah dolar Amerika dan juga euro. Jika dirupiahkan, 1 yen bernilai sekitar 109,22 rupiah. Lagu kebangsaan negara Jepang adalah Kimi ga You. Liriknya termasuk yang tertua di dunia. Dengan panjang lirik hanya 30 aksara, menjadikannya sebagai lagu kebangsaan terpendek di dunia. Bahasa resmi negara Jepang adalah bahasa Jepang atau disebut dengan Nihongo. Bahasa ini digunakan oleh sebagian besar penduduk Jepang. Huruf Jepang terdiri dari 3 jenis, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Ketiga jenis huruf ini saling melengkapi dan membentuk tulisan yang beragam dan kaya akan makna. Pada hiragana dan katakana, yaitu berupa simbol fonetik yang mewakili peleburan satu suku kata. Sedangkan kanji yaitu ideogram yang dipakai untuk menggambarkan makna dari setiap ujaran. Teman-teman tahu tidak bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang? Mudah banget loh. Konnichiwa, watashi no namae wa Sriyaori Ningsi desu. Hajime mashite. Orang Jepang juga sering menyapa dengan Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Populasi Jepang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 123,5 juta jiwa. Perkiraan ini didasarkan pada model makro global, trending economics, dan ekspektasi analisis. Kondisi penduduk Jepang saat ini mengalami penurunan angka kelahiran tahunan secara signifikan, sekalipun kesehatan masyarakatnya tergolong positif. Jumlah kelahiran di Jepang mencapai angka terendah sepanjang masa sebesar 730 juta jiwa pada tahun lalu. Jumlah kematian sebanyak 1,58 juta jiwa pada tahun lalu juga merupakan angka tertinggi kematian yang pernah dicatat. Usia produktif, yaitu 15-64 tahun, cenderung terus mengalami penurunan setidaknya sejak tahun 2003 dari 66,55%. Sementara kalangan umur di atas 64 tahun justru terus mengalami peningkatan dari 19,57% pada tahun 2003 menjadi 30,7% pada tahun 2023. Konnichiwa. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebudayaan orang Jepang.
Kebudayaan orang Jepang sangat populer dan sangat unik, sehingga negara Jepang menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Adapun kebudayaan orang Jepang yang masih dilestarikan hingga sekarang ini yaitu yang pertama Matsuri. Matsuri yaitu kebudayaan orang Jepang yang berkaitan dengan festival musim panas yang memiliki kaitannya dengan festival dari kuil Shinto dan Buddha. Yang kedua ada Geisha. Geisha yaitu keterampilan bidang seni di negara Sakura. Mereka banyak menari, bernyanyi hingga bermain musik. Yang ketiga ada kimono. Kimono yaitu yang sering banget kita dengar yang merupakan baju tradisional adat orang Jepang. Yang dimana baju kimono ini memiliki perbedaan antara wanita yang sudah menikah dan wanita yang masih gadis. Yang keempat ada kebudayaan Sado. Sado yaitu kebudayaan orang Jepang meminum teh hijau. Yang kelima yaitu origami. Origami yaitu kebudayaan orang Jepang yang dimana orang Jepang melipat kertas asli dari Jepang dari zaman Heian. Kebudayaan ini mereka membuat kertas origami menjadi hewan ataupun menjadi benda. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang makanan-makanan yang terkenal di Jepang. Ada banyak sekali makanan yang terkenal dan populer di Jepang, di antaranya yaitu ada takoyaki, sashimi, onigiri, natto, dorayaki, dan ramen. Bahkan banyak lagi makanan yang terkenal di Jepang. Nah, ramen yang sering kita dengar yaitu hidangan sup mie Jepang. Orang Jepang menyebutnya dengan ramen. Mie-nya berisi dengan kuah yang terbuat dari berbagai jenis kuah, bahkan ditambah topping sayur dan daging-dagingan. Ramen ini sangat populer di Jepang bahkan di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan membahas tentang perekonomian di negara Jepang. Perekonomian di negara Jepang merupakan perekonomian yang terbesar dan terkuat. Negara ini dikenal dengan kekuatan manufakturnya dan teknologinya yang canggih. Manufakturnya terkenal dengan industri yang dimana bergerak di bidang otomotif seperti elektronik, Sony, Honda, dan Panasonic. Perekonomian di negara Jepang juga bergerak di bidang perdagangan. Negara Jepang merupakan negara eksportir utama dengan produknya yang dipasarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya, negara Jepang juga merupakan negara importir besar terutama bahan mentah dan energi. Selanjutnya, perekonomian di negara Jepang juga bergerak di bidang pariwisata yang menarik seperti adanya gunung-gunung Fuji, kuil-kuil kuno, serta adanya kota-kota modern. Konnichiwa. Sistem pendidikan berkualitas Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan terstruktur dengan baik. Pendidikan dasar hingga menengah di Jepang adalah wajib dan kualitas pengajaran sangat tinggi. Negara ini terkenal dengan disiplin akademik, teknik pembelajaran inovatif, serta nilai-nilai yang diajarkan seperti kerja keras, rasa hormat, dan kolaborasi. Kinerja akademik dalam berbagai tes internasional seperti program for International Student Assessment atau PISI. Siswa Jepang seringkali menduduki peringkat tinggi dalam matematika, sains, dan membaca. Fasilitas dan infrastruktur sekolah-sekolah di Jepang dilengkapi dengan fasilitas modern, mendukung proses belajar mengajar. Banyak sekolah yang menekankan pada pendidikan karakter dan pengembangan moral siswa. Kesehatan. Sistem kesehatan universal Jepang memiliki sistem perawatan kesehatan universal yang memungkinkan semua warga negara dan penduduk dan mendapatkan akses ke layanan medis berkualitas tinggi. Sistem ini didukung oleh asuransi kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Harapan hidup tinggi Jepang memiliki salah satu harapan hidup tertinggi di dunia yang sebagian besar disebabkan oleh diet sehat, sistem perawatan kesehatan yang efisien, dan perhatian terhadap gaya hidup sehat. Inovasi medis. Jepang juga dikenal karena inovasi medisnya dengan banyak rumah sakit yang dilengkapi dan teknologi canggih, serta penelitian pengembangan di bidang bioteknologi, obat-obatan, dan perawatan lanjutan. Keamanan negara. Keamanan umum, Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Kepolisian Jepang memiliki pendekatan yang sangat efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ada rasa tanggung jawab sosial yang tinggi di masyarakat untuk menghormati hukum dan peraturan. Sistem pertahanan. Meskipun Jepang memiliki pasukan bela diri yang terbatas secara konstitusional, negara ini menjalin hubungan pertahanan yang kuat dengan sekutu-sekutunya, terutama dengan Amerika Serikat yang memastikan keamanan regional dan internasional. Pencegahan bencana.
Jepang juga dikenal dengan sistem pencegahan bencana yang sangat baik, mengingat negara ini sering dilanda gempa bumi dan bencana alam lainnya. Infrastruktur yang tahan terhadap gempa bumi serta sistem peringatan dini yang canggih sangat membantu dalam mengurangi dampak bencana. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Wait a minute! Who are you? Teman-teman tahu tidak apa itu negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang sedang giat-giatnya membangun di mana sumber-sumber ekonomi, penduduk, teknologi, dan sebagainya belum dimanfaatkan secara maksimal. Ciri-ciri negara berkembang ialah yang pertama, keamanan tidak terjamin, yang kedua, minimnya fasilitas kesehatan, yang ketiga, perkembangan pendidik tidak terkendali, dan yang terakhir, besarnya angka pengangguran. Contoh-contoh negara berkembang diantaranya itu ada Indonesia, India, Sri Lanka, dan Meksiko. Di antaranya yaitu negara yang akan kami bahas adalah India. Mari simak pembahasan kami. Pemerintah negara India yaitu presiden yang bernama Petana Tripadi Murmu. Ia menjadi presiden sejak tanggal 25 Juni 2022. Ibu kota negara India yaitu bernama New Delhi. Lagu kebangsaan India yaitu Jana Gana Mana yang ditampilkan pada tahun 1911 dan diresmikan pada tahun 1950. India terletak di utara Khatulistiwa. Dia adalah negara terbesar ketiga di dunia. Bahasa yang digunakan India yaitu bahasa Hindi. Bahasa ini adalah saudara kembar dari bahasa Urdu. Penduduk di India sekitar 1.442.000.000 jiwa. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan setiap hari terdapat 62 juta bayi yang lahir di India. Sekitar 9,5 juta orang meninggal di India setiap tahunnya. Ini adalah jumlah kematian tahunan terbesar kedua di dunia setelah China. Lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia diperkirakan bermigrasi, yang berarti sekitar 3,6% dari populasi dunia tinggal di luar negara kelahiran mereka. Mobilitas manusia yang didorong oleh ketimpangan pendapatan, konflik, perubahan iklim, dan ketahanan demografi telah membentuk dunia selama berabad-abad. Negara dengan populasi terbanyak, India juga menyumbang jumlah migran terbesar di dunia. Budaya India adalah budaya gabungan dari berbagai budaya, agama, dan komunitas agama. Tidak hanya itu, India juga memiliki berbagai macam bahasa, agama, tarian, musik, arsitektur, makanan, dan adat istiadat. Selain itu, India juga memiliki festival-festival terkenal seperti Holi, Magha Mega, dan Samvat. Tidak hanya itu, India juga memiliki pakaian tradisionalnya yang biasanya disebut dengan sari. Tidak hanya memiliki berbagai budaya, India juga memiliki berbagai macam kuliner. Ciri-ciri khas kuliner budaya India yaitu menggunakan berbagai macam rempah-rempah khas India, menggunakan sayuran yang hanya tumbuh di India, serta hidangan vegetarian lainnya. Masakan India juga menggambarkan iklim, demografis, dan agama. Makanan yang terkenal di India yaitu ada pani puri, samosa, dan paratha. Selain kulinernya, India juga memiliki berbagai macam tempat wisata yang terkenal, yaitu diantaranya ada Taj Mahal, Gua Ellora, dan Harmandir Sahib. Ekonomi India adalah ekonomi terbesar ke-9 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal dan terbesar ketiga menurut keseimbangan kemampuan berbelanja tahun 2011.
PDB PPP per kapita India tercatat sebesar 3.703 US dollar, yang dimana membuatnya menduduki peringkat ke-127 di dunia. Yang dimana demikian, pemasukan ekonomi India tergolong ke dalam kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, pendidikan yang ada di India. Pendidikan di India saat ini mengalami banyak perubahan dan perkembangan, meskipun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah gambaran-gambaran tentang pendidikan yang ada di India. Yang pertama, yaitu akses dan partisipasi. India telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan dalam meningkatkan akses pendidikannya, terutama pada tingkat dasar. Program ini seperti SSA, RMSA yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi dan mengurangi resiko angka putus sekolah. Yang selanjutnya adalah kualitas pendidikan. Meskipun sudah ada kemajuan, namun dalam akses ini, kualitas pendidikan tetap menjadi isu yang paling utama. Banyak sekolah di daerah pedesaan kekurangan fasilitas seperti fasilitas dasar, guru yang berkualitas, dan materi pembelajaran yang belum memadai. Selain itu, India juga memiliki banyak universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka. Kualitas pendidikan yang tingkat dasar dan menengah sangat bervariasi. Selanjutnya, yaitu pendidikan swasta dan pendidikan pemerintahan. Pendidikan swasta di India berkembang sangat pesat, dengan banyaknya sekolah swasta yang menawarkan kurikulum yang lebih baik dan fasilitas yang lebih modern. Hal ini sering menyebabkan ketidaksamaan ataupun ketidaksetaraan pendidikan, di mana keluarga dengan sumber daya lebih dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, sementara keluarga miskin merasa terhambat. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan yang baru. Pada tahun 2020, India meluncurkan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengubah dan menyempurnakan sistem pendidikan yang ada di India. Yang terakhir yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan ini diperdayakan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan pendidikan untuk kelompok minoritas juga menjadi perhatian yang dasar. Meskipun sudah ada upaya, namun untuk meningkatkan akses ini digunakan implementasi kebijakan eksklusif yang seringkali masih lemah di banyak daerah. Secara keseluruhan, meskipun India telah membuat kemajuan yang signifikan, namun terdapat beberapa tantangan yang dialami India di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kesenjangan akses, yang kedua tingkat putus sekolah yang sangat tinggi, yang ketiga kualitas guru yang sangat kurang, yang keempat infrastruktur yang kurang baik, yang kelima yaitu fokus pada ujian, di mana sistem pendidikan ini menekankan ujian dan mengurangi pengembangan keterampilan yang kritis yang sebenarnya sangat perlu dimiliki oleh seorang siswa. Selanjutnya, kita membahas mengenai keamanan negara yang ada di India. Per Maret 2025, situasi keamanan di India menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada Februari 2025, pasukan keamanan India berhasil menewaskan lebih dari 30 pemberontakan Maosis dalam bentrokan di Taman Nasional Indrapati. Selain itu, India juga menghadapi tantangan keamanan dari negara-negara tetangga seperti negara Cina di wilayah Himalaya yang masih berlanjut sampai saat ini. Dengan upaya menjaga keamanan domestik, pemerintah India meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Dengan itu, secara keseluruhan, meskipun India menghadapi berbagai macam tantangan di bidang keamanan, baik dari ancaman domestik maupun eksternal, upaya proaktif terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di negara India.
Yang terakhir, kita membahas kesehatan yang ada di India. Per Maret 2025, sektor kesehatan India mengalami perkembangan melalui peningkatan anggaran dan adopsi teknologi. Pemerintah India berusaha meningkatkan anggaran kesehatan untuk tahun fiskal 2025 sampai 2026 sebesar 10-8% dengan fokus pada pengembangan infrastruktur rumah sakit, peningkatan jumlah tenaga medis, dan digitalisasi layanan kesehatan. Untuk meningkatkan layanan akses kesehatan di daerah terpencil, India mengadopsi telemedis. Inisiatif ini berusaha untuk dilakukan agar mengatasi keterbatasan infrastruktur dan distribusi tenaga medis, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh juga. Selain itu, India dikenal dengan fasilitas kesehatan yang berkualitas tinggi yang menarik pasien internasional. Rumah sakit seperti Naraya Hospital. Namun, masih terdapat banyak tantangan seperti ketidaksetaraan kualitas layanan antara sektor publik dan swasta, serta antara fasilitas kesehatan di berbagai wilayah yang ada di India. Beban ganda penyakit menular dan tidak menular juga memerlukan perhatian yang lebih baik. Secara keseluruhan, India terus berupaya untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan melalui investasi infrastruktur, adopsi teknologi, dan perluasan cakupan asuransi. Meskipun tantangan dalam pemerataan kualitas layanan dan penyediaan fasilitas kesehatan tetap ada. Itulah dia pembahasan kami tentang negara maju dan negara berkembang beserta contoh negaranya. Sekiranya pembahasan kami ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. See you!